Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun kita berada di tempat kita masing-masing pagi ini, puji syukur bagi Tuhan. Kita kembali berjumpa sekalipun secara online dalam doa pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menghadap Tuhan yang mulia sebelum kita berjibaku dalam kesibukan kita sepanjang hari ini. Di tempatmu masing-masing, pejamkan matamu, buka hatimu, menghadap Tuhan yang mulia. Bapa, terima kasih untuk anugerah, keselamatan, dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini adalah karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Pagi ini kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami bawa segenap hidup kami sebagai persembahan bagi Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang terus memperbaharui kami, lawat kami, dan kami mau memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sungguh naikkan pujian bagi Tuhan, menghadap Tuhan yang mulia. Tuhan, ku rindu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Naikkan pujian saudara. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang ku nanti. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian dari awal. Tuhanku masuk hadirat-Mu, masuk dalam hadirat. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus.
Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Katakan jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan. Lagi katakan dengan sungguh saudara. Ku nanti Tuhan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang berdiam diri. Buka hatimu, menghadap Tuhan, sembah Dia. Lagi dengan sungguh. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Mari menyembah Tuhan saudara. Fokus kepada Tuhan saja. Arahkan pandanganmu, hatimu pada yang maha mulia, Tuhan Yesus. Sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya. Ku nanti Tuhan, hanya Kau kerinduan hati kami. Hanya Tuhan, hanya Engkau obatku, keselamatanku, perisai hidupku, kekuatan di hidupku. Hanya Tuhan, kami nantikan. Terus sembah Dia, terus sembah Tuhan saudara. Kita tidak terburu-buru pagi ini. Jangan beranjak sebelum engkau berjumpa Tuhan. Mari bermazmur, memuji, menyembah Tuhan. Naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau mulia.
besar anugerah-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Sembah sujud kami kepada Allah yang Maha Tinggi. Terus menyembah Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang heran, Kau Allah yang hidup. Ku sembah, ku tinggikan. Lewat hidupku segala yang ku lakukan bagi-Mu Tuhan. Untuk hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih untuk pagi yang indah ini, kesempatan yang berharga yang Tuhan terus berikan bagi kami. Kami bejana di tangan-Mu Tuhan. Engkau penjunan kami. Bentuk kami hari ini, bentuk kami seperti yang Kau inginkan. Haleluya. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Tegas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari angkat tanganmu, buka hati. Ku mau seperti-Mu Yesus, katakan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari dengan lembut saudara, katakan dengan sungguh. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus,
sungguh-sungguh disempurnakan dalam setiap jalan, dalam setiap jalanku, memuliakan nama, memuliakan nama, memuliakan namamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, sebelum kita mulai di pagi hari ini mendengarkan renungan, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali pagi ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Ajari kami agar kami terus belajar dan mengerti, sehingga hidup kami benar-benar berkenan bagi Tuhan. Biarlah melalui program doa pagi ini, kami semua masuk ke dalam proses perubahan akal budi oleh firman kebenaran. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal kesehatan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin sehat. Tidak ada, saudara. Contohnya kesehatan fisik. Kan kita tahu kalau mau sehat fisiknya, harus olahraga, harus makan minum yang benar, istirahatnya harus cukup, harus kena matahari, vitamin D, harus hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur, kata firman Tuhan. Kan begitu ya, kalau mau sehat. Makanya banyak orang suka mendengar seminar kesehatan atau talk show kesehatan atau podcast tentang kesehatan. Tapi sayang, cuma hanya suka mendengar, tapi belum tentu melakukannya. Nah, ini seringkali terjadi. Orang ikut seminar kesehatan, tapi setelah pulang hidupnya tidak berubah sama sekali. Tapi merasa sehat sudah ikut seminar kesehatan. Ini tidak akan mendatangkan kesehatan. Sama dengan orang yang merasa sehat tapi tidak melakukan apa-apa. Ini soal kesehatan fisik saja orang sudah sulit melakukannya. Ya, tapi bisa kalau mau. Bagaimana dengan kesehatan rohani? Kesehatan rohani juga sama, saudara. Alkitab berkata, karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya adalah, kalau cuma roti, karbohidrat, makanan fisik, itu supaya tubuh fisik kita hidup. Itu pun kalau benar baru sehat, kalau makan sembarangan tidak sehat. Bagaimana dengan kebutuhan jiwa dan roh kita? Nah, itulah sebabnya manusia hidup bukan dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah sebabnya kalau setiap pagi kita bangun pagi mendengarkan firman seperti ini, sebenarnya kita sedang memberi makan jiwa dan roh kita. Setelah ini saudara bisa sarapan untuk tubuh fisik ini, sehingga kita bisa sehat jasmani dan sehat juga rohaninya. Di dunia ini seringkali orang memperhatikan bagaimana ia hidup. Sebagian besar malah sembarangan makannya. Tapi jiwa dan rohnya jarang dikasih makan. Itu sebabnya jiwa dan rohnya sakit, saudara. Tidak sehat. Coba dipikir baik-baik. Kapan terakhir saudara mendengarkan firman Tuhan yang benar tapi? Ya, itu artinya kurang gizi jiwa dan rohnya. Kalau tidak mendengar yang benar. Jadi, firman Tuhan sekarang kita mengerti
1 Korintus 10 ayat 31. Baik engkau makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu bukan hanya untuk Tuhan, saudara. Itu untuk kita juga. Makan yang benar, minum yang benar. Apapun yang kita lakukan, lakukan dengan benar. Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dengan demikian maka kita akan sehat jasmani kita dan juga sehat rohani kita. Kan begitu ya. Jadi teorinya mudah. Tapi bisa nggak saudara, mau atau tidak saudara melakukannya? Pengalaman saya sangat sulit mengubah karakter seseorang. Sudah tahu bahwa makan lemak binatang itu akhirnya akan menjadi penyakit. Tapi orang masih suka makan lemak loh. Ya, ini kan artinya sengaja mencelakakan diri sendiri. Tapi ya itulah faktanya. Sedikit orang yang akan bertobat sungguh-sungguh. Meskipun setiap hari sudah mendengar firman. Itulah saudara sebabnya. Ayo serius. Setiap apa yang kita aminkan melalui mulut kita ini, lakukan dalam perbuatan. Jangan cuma amin di mulut. Ya. Setiap pagi saudara doa pagi seperti ini tidak ada gunanya sama sekali. Kalau tidak dilakukan kebenarannya. Kalau saudara tidak mau berubah. Kan banyak orang alasannya macam-macam ya. Kalau dibilang, kamu kalau bicara jangan kasar begitu. Malah membela diri. Aku memang dari sononya begini, Pak. Loh, ya kalau dari sononya ya kau masuk neraka. Justru Alkitab memerintahkan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Set your mind. Setting pikiran kita dan perasaan kita ini menjadi manusia yang baru. Yang lama biarlah berlalu. Banyak orang sukanya hidup dengan cara lama. Padahal sudah datang ke gereja, padahal sudah lama menjadi Kristen. Tetapi rupanya ia tidak berubah. Tidak lahir baru. Ya, sekali lagi ya saudara. Saudara kalau rajin doa pagi seperti ini, bagus. Tetapi menjadi sia-sia kalau saudara tidak berubah. Kalau kita tidak benar-benar mengaplikasikan firman kebenaran yang kita dengar. Ya. Apalagi kalau orang mendengar firman yang tidak tepat selama ini. Yang cuma menyenangkan telinga. Banyak orang kan sukanya begitu. Yang suka mendengarkan apa yang menyenangkan telinga, bukan apa yang benar. Itu ibarat kita ke dokter ya saudara. Saudara mau mendengar dari dokter yang baik-baik saja, yang tidak sesuai dengan penyakitnya. Mati nanti saudara. Iya kan? Nah makanya kita harus belajar yang benar. Jangan cuma yang menyenangkan telinga. Biar itu didengarnya tidak menyenangkan telinga, tapi kalau itu benar, itu menyelamatkan. Ibarat obat, maunya yang manis, ya nggak bisa. Kadang-kadang obat ada yang pahit, saudara. Tapi menyembuhkan. Hari ini, mulai pagi ini, yuk kita paksa diri kita. Karena awalnya memang harus dipaksa. Nanti lama-lama setelah biasa, barulah mengalir. Sudah mulai sinkron rohnya dengan kebenaran. Begitu. Pertama paksa, saudara. Seperti bangun pagi sulit. Paksa, nanti lama-lama bisa. Pakai alarm dulu. Ya. Jangan banyak alasan ya, saudara ya. Tidak harus pagi jam 5, jam 6 juga boleh. Terserah saudara. Tapi mau belajar dan mau berubah, itu yang paling penting yang harus kita tekankan. Jika tidak, maka semuanya sia-sia. Padahal kalau kita berubah, saudara, yang beruntung yang diberkati siapa? Tentu kita sendiri. Amin ya. Tidak hanya kita sendiri sebenarnya.
keluarga kita merasakan berkat-Nya juga. Saudara-saudara kita, teman-teman kita akan merasakan berkat yang mengalir dari hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu di pagi hari ini. Biarlah kami setiap hari, jiwa dan roh kami sarapan firman yang benar melalui doa pagi ini. Biarlah Tuhan juga pakai doa pagi ini untuk mengundang banyak jiwa bergabung untuk mengenal Engkau lebih jauh, agar mereka tidak sia-sia hidupnya, agar banyak orang diselamatkan. Terima kasih. Kami bersyukur kalau kami ada di tempat ini, dan kami boleh berkesempatan untuk belajar bersama-sama, untuk berdoa bersama-sama, merenungkan kebenaran bersama-sama. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.